Bab 4813 sampai bab 4814. Master Xian dan Meng Qingxiao hendak keluar, dan kebetulan melewati Tianbang Xianshan. Temui Qin Chen di panggung tantangan. Hati Meng Qingxiao tergerak, dan dia berkata, "Tuan Xian, bukankah Anda selalu ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri? Kesempatan telah tiba." Tuan Xian meneguk seteguk besar anggur berkualitas, dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, menghilang dari pandangan orang banyak. Duduk di lantai terlepas dari citranya, Tuan Xian bersendawa dan menepuk perutnya yang bundar. "Sudah ada di sini, jadi mari kita lihat, Meng." Qingxiao mengeluh di dalam hatinya, "Sebenarnya, aku sangat ingin melihatnya." Saat ini waktu, ketika Tuan Xian mendengar kata-kata Qin Chen, "Masih terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan." Dia terkejut sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Menarik, menarik, lihatlah peri, akan ada kejutan," kata Meng Qingxiao, memikirkan penampilan Qin Chen di alam rahasia boneka. Tahap tantangan. Han Wen terhibur oleh Qin Chen. "Anda membiarkan saya menjadi orang bijak tingkat 6, dan menyerah dengan Anda sebagai orang bijak menengah tingkat 6? Apakah Anda yakin Anda tidak bercanda?" Semua orang yang hadir tercengang. "Beraninya kamu berbicara, Sua," murid wasit mengibarkan bendera biru. Tantangan dimulai, pencegahan ekstrim. Pada saat pertama, Qin Chen langsung mengancam Han Wen dan memaksanya. Murid Han Wen menyusut sedikit, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Sein Power tipe penghancur di tubuhnya telah ditekan. Menarik, Han Wen menyipitkan matanya sedikit. Boom, domba api kekerasan muncul, seolah-olah di lautan api. Apakah ini Yan Yang yang bermutasi? Han Wen sangat tertarik. Sepertinya memang sangat berbeda dengan Yan Yang biasa. Qin Chen memanggil Suzaku dan Lanyan untuk membuat kombinasi cepat. Dengan keras, Yan Yang yang kejam mengaktifkan keterampilan roh gunung untuk melakukan serangan balik, dan bergegas menuju Han Wen. Suzaku meledak, semburan yang menghanguskan meledak dengan dahsyat dalam sekejap, mengejutkan dunia. Boom, Han Wenru dipukul dengan keras, terbang mundur, dan menabrak platform tantangan. "Apa ini?" Pikiran Han Wen menjadi kosong sesaat. Tuan Xian, yang sedang minum, juga berhenti, matanya membelalak. Aliran panas. Meng Qingxiao tersenyum ringan. Bahkan Xian Ye sangat terkejut, selebihnya, tidak perlu dikatakan lagi. Satu persatu, mereka semua tampak membatu. Murid yang mengeluh bahwa Yan Yang terlalu biasa sebelumnya, segera mengerti di dalam hatinya bahwa yang biasa hanyalah Yan Yang-nya sendiri. Bagaimana Yan Yang orang lain bisa begitu kejam? Wen Tingjun telah mendengar banyak pendapat dari San Ling sejak lama, dan hatinya gatal. Melihat roh gunung Qin Chen begitu kuat, dia terkejut, dan berkata, "Apakah ini roh gunung?" "Tidak. Itu hanya roh gunung saudara junior kelima," Ling Si mengoreksi. Dia juga mengontrak Yan Yang, tapi Ling Si tidak mau bicara lebih banyak. Han Wen sangat kuat, oleh karena itu, begitu Qin Chen muncul, dia adalah kartu trufnya. Akan sangat bodoh untuk menjaga tangan seseorang di hadapan musuh yang tangguh. Mengambil keuntungan dari Han Wen yang dibodohi oleh ledakan api burung vermilion, Qin Chen meledakkan kekuatan jiwanya, mendesak tubuh suci dan Huang untuk melepaskan level Santo Harimau, membekukan kekuatan suci. Rasa dingin yang mencengangkan, membangunkan Han Wen. Boom, lagi pula, dia adalah Sage Agung peringkat 6. Murid Tianbang lainnya, pada saat ini, meletus,
menghancurkan kekuatan suci, mengguncang langit dan bumi. Bahkan kekuatan resi harimau dari sistem pembekuan yang dilepaskan oleh tubuh suci dan Huang hampir tidak bisa menjebaknya. Tapi kemudian mata Han Wen mengabur. Sepertinya ada bayangan darah yang mengalir deras. Sebelum dia bisa bereaksi, pembunuhan yang mengejutkan akan datang. Kaisar jahat tampaknya dirasuki oleh dewa kematian, menyebabkan kulit Han Wen berubah drastis. Pada saat yang sama, Qin Chen melepaskan bayangan naga dan kungfu Xing Xuan, mengayunkan pedang iblis haus darah, lalu menebas dan membunuh Han Wen. Serangan sengit di halaman mengejutkan Han Wen. Han Wen menyalakan Mountain Spirit Jue, dan Mountain Spirit Bramble Mantis muncul. Belalang duri ini memiliki atribut kerusakan bintang 8 dan atribut perlindungan bintang 1, itu adalah roh gunung bintang 9. Wow, Han Wen segera menggunakan skill gunung, Binggian. Bahkan dengan kekuatannya yang mengerikan, jurus Binggian ini hanyalah sebuah kesempurnaan kecil. Keterampilan spiritual Gunung Dzogchen benar-benar sulit. Di bawah peningkatan kekuatan suci destruktif Binggian Han Wen, itu melonjak dalam sekejap, berubah menjadi api aneh yang tak tertandingi. Ekspresi para murid wasit semuanya berubah, siap mengintervensi kapan saja. Oke, aku akan membiarkanmu menyerangku, namun, kegilaan Qin Chen membuat murid hakim membeku. Han Wen menjadi sangat marah. Kegilaan. Kekuatan apa yang saya miliki? Anda membiarkan saya? Beraninya kamu mengatakan itu, boom. Di bawah selimut Destruction Ice Flame, seluruh tubuh Qin Chen ditutupi oleh peta bintang, dan lingkaran ungu tua menerangi wajah ketakutan Han Wen. Metode ciptaan sendiri tingkat bintang tingkat 2? Han Wen terkejut seperti guntur. Murid guru Xian menyusut, dan dia mengajar, King Xiao, metode yang diciptakan sendiri tingkat bintang kelas 2, Anda memberitahu saya itu tingkat bintang, apakah itu sangat tidak tepat? Wajah Meng King Xiao penuh dengan keluhan, aku juga baru tahu. Dan dia melihat, hanya dalam 2 hari, langkah Qin Chen tampaknya menjadi lebih kuat. Nyatanya, apa yang dia temukan benar. Setelah berkultivasi di Xianqi dan memurnikan sejumlah besar daging dan darah iblis, kesucian Qin Chen melonjak, dan sekarang lebih dari 36.000 kiai haji. Di bawah dorongan Ekaristi, anehnya Xing He Tiantu tidak kuat. Aku akan memberimu kesempatan, tapi kamu tidak berguna. Qin Chen meraung kaget. Dengan gerakan keterampilan spiritual gunung, dia memukul Han Wen dengan keras, dan menerbangkan Han Wen. Kembali, Han Wen kaget lagi, dia tidak lagi tahu berapa kali dia terkejut dalam beberapa saat ini. Apa ini? Apakah saya sedang bermimpi? Sage Agung peringkat ke-6, itu memang cukup tangguh. Pikir Qin Chen pada dirinya sendiri. Bencana racun hitam diluncurkan, melapiskan pencegahan tertinggi, dan sepenuhnya menekan Han Wen. Dan dia sendiri justru sebaliknya, memanfaatkan alam yang alami. Setelah Qin Chen menerobos peringkat 6 Grid Sage, kisaran domain alami telah diperluas, mencapai kisaran 900 meter. Bahkan jika ada blokade susunan suci tirani di panggung tantangan, itu tidak dapat menghentikan bidang alam untuk menjarah dunia dan alam, dan memberkati Qin Chen. Ledakan pada saat ini, Qin Chen berada di puncaknya, bahkan lebih menyilaukan dari matahari di langit. Mereka menatap tercengang, Han Wen, yang telah dipukuli begitu keras oleh Qin Chen sepanjang waktu, membuat mereka semua mati rasa. Apakah ini sesuatu yang salah? Seharusnya tidak seperti ini.
Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan mereka terjadi. Saya melihat Qin Chen melemparkan pisau suci ke Yan Yang, dan kemudian Yan Yang memegang pisau suci dengan kedua kukunya, dan berkumpul bersama dengan bentuk dan makna pisau surgawi. Seorang murid di bawah tahap tantangan mulai menggosok matanya. Apa-apaan ini? Sampai domba api yang ganas memotong 7 pedang surgawi. Wow, murid Han Wen melebar seperti banteng. Seluruh orang menunjukkan ekspresi yang rusak. Apa ini? Seperti yang diharapkan Qin Chen, Yan Yang yang mengetahui 7 pedang surga membuat semua orang merasa luar biasa. Roh gunung benar-benar bisa berubah menjadi sekte, guru ketujuh tidak mengatakannya sebelumnya. Wen Tingjun terkejut. Ling Si mengoreksi lagi, roh gunung tidak tahu bagaimana berubah menjadi sekte. Ini adalah roh gunung dari saudara junior kelima. Namun, ketika mereka mengira ini adalah hal yang paling keterlaluan. Bahkan hal yang lebih keterlaluan terjadi. Saya melihat Yan Yang yang kejam memegang pisau dengan kedua kukunya, menghadap Han Wen yang bingung, dan menebas metode yang dibuat sendiri, secara alami menebas bintang. Halo biru cerah membuat mata semua orang membeku. Bahkan Tuan Xian membeku saat ini, Meng Qingxiao di sampingnya sama terkejutnya. Ini, metode buatan sendiri. Anda adalah domba yang berapi-api, bagaimana Anda bisa membuat metode Anda sendiri? Domba yang bermutasi, Anda bukan mutasi, Anda cabul. 3 pandangan Meng Qingxiao dibatalkan, tidak masalah jika Anda mengetahui keterampilan roh gunung dari roh gunung lainnya. Anda benar-benar menemukan teknik Huazong, yah, saya melawan dan dengan enggan menerima. Tapi apa yang terjadi dengan metode buatan sendiri ini sekarang? Ini sangat tidak normal, Qingxiao. Apakah ini kejutan yang kamu katakan pada Wei? Tuan Xian tertegun. Meng Qingxiao ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya berkata, itu dia. Dia sebenarnya ingin mengatakan, saya tidak tahu bahwa saudara muda Qin Chen, domba api ini, sangat keterlaluan. Qingxiao, apakah menurutmu tidak masuk akal bagiku untuk memberinya pesanan khusus dan tidak memberinya pesanan khusus? Tuan Xian tiba-tiba menyebutkan sesuatu. Meskipun Meng Qingxiao tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa Meng Qingxiao pasti mengkhawatirkan masalah ini. Bagaimanapun, bahkan Qin Chen tidak dapat dianggap sebagai muridnya, tetapi Meng Qingxiao adalah muridnya yang sebenarnya. Itu benar-benar masuk akal. Meng Qingxiao mengangguk, dia yakin, sangat yakin. Tidak ada yang perlu dikatakan, di panggung tantangan. Menghadapi versi abnormal Qin Chen dari Yan Yang, tubuh suci Kaisar Pil, Kaisar Iblis Suci, dan di bawah penindasan ganda dan berbagai dorongan dan pertahanan yang keterlaluan. Setelah puluhan putaran, murid wasit mengucapkan putusan, Han Wen dikalahkan. Peringkat di Tianbang digantikan oleh Qin Chen. Qin Chong kembali ke status murid Tianbang, dengan kandungan emas yang lebih tinggi dan manfaat yang lebih baik. Bagaimanapun, ini adalah 500 teratas di Tianbang. Berdiri di bawah panggung tantangan, Gu Duomu benar-benar tercengang. Hilang, saudara Han Wen benar-benar kalah? Ini tidak mungkin, namun, Gu Duomu mengingat kembali seluruh proses pertempuran. Lalu ada keheningan, sepertinya cukup masuk akal. Benar-benar cabul. Kulit kepala Gu Duomu mati rasa. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah menendang pelat besi. Dalam hal banyak murid belum pulih, Qin Chen muncul di depan Gu Duomu. Menurut perjanjian, kamu sekarang siap membantuku.
Dia menepuk wajah Gudamu. Wajah Guduomu pucat pasi, dan dia menggertakkan giginya. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bunuh aku. Sangat sulit baginya untuk menerima hasil duel. Ini, ayo, bunuh aku, kamu berani. Dia berteriak pada Qin Chen berulang kali, sebagian untuk melampiaskan kemarahannya dan juga untuk memprovokasi Qin Chen. Karena dia berharap Qin Chen tidak akan berani. Lagi pula, melakukan sesuatu di Tianbang Xianshan adalah sesuatu yang Gunung Buzu tidak akan pernah izinkan. Apalagi pembunuhan, Qin Chen hanya menatapnya. Guduomu menjadi semakin marah. Untuk apa kamu melihatku? Aku berkata, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Aku benar-benar ingin mati. Sungguh, bisakah kamu memenuhi keinginanku? Qin Chen masih menatapnya dan tidak berbicara. Guduomu tertawa. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu menang? Qin Chen keras berkata, apakah kamu benar-benar ingin mati? Puff, sesuai keinginannya, dia menembus tubuh Guduomu. Hanya dalam sepersekian detik, darah suci seluruh tubuh Guduomu tersedot hingga kering oleh pedang ajaib yang haus darah, dan aura Guduomu secara bertahap menjadi semakin rendah. Dia menatap Qin Chen yang acuh tak acuh di depannya dengan mata terbelalak ketakutan. Kamu, apakah kamu tidak ingin mati? Aku akan membantumu, Qin Chen berkata dengan tenang. Tidak ada suara di sekitar, kedua pasang mata semuanya menatap sebesar banteng. Tuhan, beraninya kau membunuh seseorang di Tianbang Xianshan? Gila, semua orang ditakuti oleh Qin Chen. Bagaimana denganmu? Apakah kamu masih ingin mati? Qin Chen mengangkat pedang iblis haus darah dan melihat ke arah sekelompok murid Feng Wangzai yang tumpul di belakang Han Wen. Kamu mati, teriak Han Wen kaget. Tapi saat ini, Qin Chen mengangkat tanda yang membuat semua murid merasa aneh. Setelah token ini terungkap, 1/4 jam berlalu, dan masih belum ada yang terjadi. Berbicara secara logis, apalagi 1/4 jam, untuk masalah sebesar itu, seseorang akan buru-buru membawa Qin Chen pergi dalam beberapa saat. Han Wen gemetar, menatap Qin Chen dengan sepasang mata ngeri. Kamu, apa yang diwakili oleh token itu? Dia sebenarnya berhak membunuh di Gunung Buzu? Semua murid terdiam, bahkan tidak berani mengeraskan suara nafas. Qin Chen menyimpan token itu, berjalan di depan Han Wen, dan berkata, menurut kesepakatan antara kamu dan aku akan mengalahkanmu, dan Guduomu akan menyerahkannya kepadaku. Tetapi masalahnya adalah sekarang dia sudah mati. Bagaimana menurutmu? Itu berantakan. Murid Tianbang ini benar-benar ditakuti oleh Qin Chen hari ini. Dia merasa bahwa Qin Chen di depannya sama menakutkannya dengan iblis. Apa yang harus dilakukan? Anda membunuh Guduomu? Apa yang harus saya lakukan jika Anda bertanya kepada saya? Apakah ini sedikit tidak masuk akal? Tapi Han Wen memikirkannya lagi. Orang ini berani membunuh orang di Gunung Buzu, mengapa dia harus berdebat dengannya? Minta maaf, kami bersedia menebus kesalahan, Han Wen berkata dengan tergesa-gesa. Ini adalah suatu keharusan. Selain itu, sumber daya, saya ingin 80% sumber daya murid Feng Wangzai Anda dalam hal waktu. Sampai suatu hari Anda bisa mengalahkan saya, maka itu akan berakhir. Meskipun suara Qin Chen berkata ringan, tapi itu membuat pupil mata Han Wen melebar. 80% sumber daya, ini tidak buruk. Ini untuk memotong kita. Siapa yang tidak mau? Anda bisa mengangkat tangan? Tanya Qin Chen.
Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tapi pertanyaannya, siapa yang berani angkat tangan? Gu Duomu meninggal tepat di depan matanya. Oke, kalau begitu aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu, jadi aku bisa melakukannya sendiri. Qin Chen mengangguk. Hari ini, Qin Chen ingin memberitahu semua muridnya bahwa siapapun yang berani menyentuh wanitanya, saudara laki-laki dan temannya, harus siap mati. Terkejut hanya dengan melakukannya dengan kejam dan benar-benar hari ini, itu bisa efektif. Faktanya, Qin Chen juga tidak ingin membunuh Gu Duomu. Tapi masalahnya adalah, orang ini ingin mati. Qin Chen memikirkannya, maka itu akan menjadi seperti yang Anda inginkan. He Zihan, juga seorang murid Feng Wangzai, bersembunyi di kerumunan, memandang Han Wen dan yang lainnya, dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu memprovokasi dia? Sejak di hutan Yue, dia tahu bahwa Qin Chen seharusnya tidak melawan Qin. Untungnya, dia tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, 80% sumber daya akan diserahkan, yang merupakan kentut budidaya. Segera, Qin Chen menerima sumber daya yang dikirimkan oleh Han Wen dan lainnya, dan dia hanya mengambil sedikit dari sumber daya ini, dan memberikan sisanya kepada Lin Songyun dan yang lainnya. Pada saat yang sama, berita pertempuran mengejutkan Qin Chen dan pemenggalan publik menyebar ke seluruh Gunung Buzhou. Ini menyebabkan banyak murid Buzhousan gemetar ketakutan ketika nama Qin Chen disebutkan. Bersambung.